Kemudian beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa, ya, hal yang penting kita ketahui, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau puasa ini hukum asalnya adalah menahan. Jadi tidak aktivitas khusus, menahan diri yang paling penting. Tapi ada justru aktivitas yang bisa membatalkan puasanya. Yaitu pertama, makan dan minum secara sengaja di siang hari. Ya, makan dan minum secara sengaja di siang hari. Artinya antara masuknya waktu fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan kata-kata secara sengaja ini mengeluarkan orang yang makan dan minum secara tidak sengaja. Walaupun mungkin yang dia makan banyak, ya, dalam hadis dikatakan fa innama at'amahullahu wa saqah. Orang yang makan dan minum secara tidak sengaja di bulan Ramadan, maka dia tetap bisa melanjutkan puasanya karena pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kepadanya makan dan minum. Dan yang kedua tentu saja jima, ya, berhubungan intim antara suami dan istri, ini membatalkan puasa. Bahkan ini kafaratnya, ya, kalau disengaja dia adalah kafarah yang sangat besar, mughalladhah. Kemudian mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga. Ya, mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga disebabkan berhubungan dengan istrinya, atau mungkin melakukan muqaddimat, ya, seperti berciuman dengan pasangannya, dengan suami atau dengan istrinya sampai dia keluar mani, maka ini membatalkan puasanya. Atau melakukan istimna atau onani, masturbasi. Ini suatu hal yang diharamkan sebenarnya, dan juga membatalkan puasa karena dengan sengaja dia melakukan hal tersebut. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja, yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa man dara'ahul qayy fala qada alaihi, ya, siapa yang secara tidak sengaja dia muntah, maka tidak harus mengganti. Adapun orang yang wa man istaqa, ya, sengaja memuntahkan, ya, sengaja muntah, maka fa alaihil qada, dia harus untuk mengganti puasanya tersebut. Kemudian penggunaan injeksi atau infus berupa nutrisi, ya, injeksi, suntikan atau infus yang fungsinya sebagai nutrisi pengganti makanan, ya, seperti orang yang pasien yang sakit mungkin tidak bisa makan minum secara langsung, maka di infusnya itu berfungsi selain sebagai obat juga sebagai makan dan minum pengganti. Maka berarti dia makan dan minum walaupun tidak makan lewat piring umpamanya. Ini berarti puasanya batal. Atau injeksi suntikan yang berfungsi sebagai pengganti makanan. Adapun jika suntikan yang bukan berfungsi seperti itu, ya, termasuk dalam hal ini vaksin umpamanya, ya, vaksin dalam hari-hari ini masih terus digalakkan dan mungkin juga masih sangat banyak dilakukan nanti di bulan suci Ramadan, vaksin terkait dengan COVID, maka ini tidak membatalkan puasa karena dia tidak termasuk sebagai pengganti nutrisi makanan. Dan MUI Pusat dalam hal ini Komisi Fatwanya telah mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut, dan ulama juga telah menjelaskan masalah ini secara jelas. Kemudian juga di antara hal yang membatalkan puasa bagi wanita tentu saja adalah keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian juga di antara hal yang membatalkan puasa waliyadzubillah adalah murtad dari agama. Karena orang yang murtad dari agama, maka batallah seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukannya.